Shalom saudara-saudara sekalian, apa kabar Bapak Ibu? Semoga kita dalam keadaan sehat dan terus diberkati Tuhan. Oke, pada video yang pertama ini saya akan membawakan materi dimensi yang pertama, yakni dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin. Nah, dalam administrasi gereja baru terdapat 6 dimensi. Dan pada video kali ini kita akan membahas salah satu dimensi dan dimensi yang pertama itu dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin. Nah, administrasi gereja baru sendiri berarti praktik pengelolaan gereja berdasarkan pada prinsip atau nilai Alkitab, kemudian dijelaskan dalam kerangka pikir teologis dan diimplementasikan berdasarkan ilmuwan multidimensional yang relevan dan mutakhir. Kenapa sih kita harus belajar administrasi gereja baru? Apa sih yang kerennya dari administrasi gereja baru? Mengapa harus diperbaharui? Nah, kita akan melihat beberapa perbedaan dari administrasi gereja lama menuju administrasi gereja baru. Dalam administrasi gereja lama, administrasi dipahami sebagai, yang pertama, administrasi dipahami sebagai persuratan atau tata usaha. Kemudian yang kedua, gereja dianggap sebagai pusat penata layanan. Kemudian gereja dianggap sebagai pusat pembinaan warga gereja. Kemudian ada doktrin atau ajaran yang tidak diperiksa kembali ajarannya atau kebenarannya, diperiksa kembali kebenarannya ya. Kemudian yang selanjutnya imam atau pendeta itu dianggap sebagai wibawaan. Kemudian ada mental farisi atau sulit menerima. Nah, itu dia beberapa poin penting dari administrasi gereja lama. Lalu dalam administrasi gereja baru kita akan melihat perbedaan. Yang pertama, administrasi gereja baru yang pertama, administrasi dipandang sebagai kawan sekerja Allah. Kemudian gereja merupakan salah satu dari penata layanan. Kemudian atau penata layanan dan juga pembinaan warga jemaat ya, lebih tepatnya pembinaan warga jemaat. Kemudian yang ketiga, pendeta atau imam itu dianggap role model dari pelayanan dan keteladanan. Kemudian selanjutnya menerima pembaharuan, artinya gereja di sini siap diperbaharui. Nah, itu beberapa perbedaan penting dari administrasi gereja lama dan administrasi gereja baru. Nah, dalam administrasi gereja baru terdapat 3 pokok yang penting yang menyusun sebagai dasar yang paling penting, yakni yang pertama, Allah dan kehendaknya. Kemudian Yesus sebagai fondasi bagi gereja. Kemudian gerejanya dihidupi oleh rohnya. Di sini rohnya yang dimaksud adalah Roh Kudus. Nah, itu adalah 3 pokok penting dari ajaran dan merupakan ajaran teologis dari administrasi gereja baru. Nah, dalam administrasi gereja baru dari segi Alkitab, teologi, dan doktrin merupakan suatu kesatuan dan merupakan dasar yang paling pertama. Nah, saya mau analogikan seperti ini. Oke, ini rumput ya, ini rumput tapi termasuk pohon juga. Oke, ini. Nah, ini dia guys. Suatu tanaman dapat bertumbuh dan dapat dikatakan sebagai suatu tanaman ketika ia bisa mempunyai akar, daun, dan batang. Aduh, maafkan sedikit agak ribut karena ini dekat jalan guys. Oke, kita lanjut. Ini adalah 3 hal yang paling pokok dari tanaman. Ketika tanaman sudah memiliki akar, batang, dan daun, khususnya misalnya pada pohonnya, ini adalah pohon-pohon kecil. Ketika sudah mempunyai 3 pokok penting, akar, batang, dan daun, maka dalam pertumbuhannya itu dan kemudian terus bertumbuh akan menghasilkan buah. Nah, sama juga seperti teologi, doktrin, dan Alkitab, itu merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari administrasi gereja yang baru. Nah, dalam administrasi gereja baru kemudian juga ada lapping administrasi gereja baru terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu adalah internasionalisasi, kemudian yang kedua administrasi publik, kemudian ketiga administrasi swasta atau bisnis, kemudian ada administrasi gereja. Nah, ini akan
bersatu dan berhubungan dan berkorelatif, artinya ada hubungan timbal balik dari dari keempat pokok tersebut. Nah, selanjutnya dalam administrasi gereja baru ada juga arah dari administrasi gereja baru. Nah, dari teologi ditambah dengan administrasi maka membentuklah administrasi yang baru. Nah, sekian videonya di ini guys. Nah, di sini saya bukan untuk mencari nilai yang baik, tapi di sini saya mau mencari dosen yang bisa memberikan nilai yang baik. Oke, itu intinya ya. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Mungkin begini saja untuk penjelasan dimensi 1. Kita akan berjumpa lagi di video yang ketiga yang akan membahas dimensi yang kedua. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, kemudian komen di bawah. Jangan lupa juga subscribe, bunyikan loncengnya, dan jangan lupa share ke teman-teman supaya kita kita bisa berbagi ilmu. Oke, terima kasih. See you next time dan salam ilmu. Terima kasih.